Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau tidak pernah membenci siapapun, bahkan kepada orang yang selalu menyakitinya, selalu bersikap jahat kepadanya, hingga orang-orang yang ingin membunuhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Bahkan beliau juga senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Banyak kisah terdahulu yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang membencinya. Akan tetapi, Rasulullah SAW senantiasa membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal membenci dan mencintai orang lain. Karena boleh jadi apa yang kita benci itu baik di mata Allah, dan apa yang kita cintai justru buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Cintailah seseorang sekadarnya, karena bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah seseorang sekadarnya, karena bisa jadi di satu hari nanti dia menjadi orang yang engkau cintai." Hal inilah yang pernah dialami oleh Fadhalah, salah seorang sahabat yang dahulu sangat membenci Rasulullah SAW dan dakwah yang dibawanya. Sebelum peristiwa pembebasan kota Mekah, Fadhalah bin Umair pernah berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih aku benci daripada Muhammad." Kebencian Fadhalah kepada Rasulullah SAW semakin memuncak ketika melihat Nabi SAW menaklukkan kota Mekah dan menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Fadhalah bin Umair termasuk salah seorang dari kaum Quraisy yang pemberani, gagah, serta bertubuh besar dan tegap. Ia bermaksud ingin membunuh Rasulullah SAW bagaimanapun caranya. Fadhalah terus mencari cara dan kesempatan agar dapat mengeksekusi apa yang menjadi keinginannya. Hingga pada saat Rasulullah SAW melaksanakan tawaf di Baitullah tepat pada hari pembebasan kota Mekah, Fadhalah membuntuti Nabi SAW secara diam-diam. Ia berniat untuk membunuh Rasulullah SAW pada saat itu. Namun, ketika Fadhalah mendekati Rasulullah dari belakang dan ingin menerkam serta mencekik Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah SAW berbalik ke belakang. Fadhalah sangat terkejut dan salah tingkah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW akan berbalik secepat itu. Rasulullah SAW kemudian menatap Fadhalah dengan penuh senyuman. Beliau sudah mengetahui niat buruk Fadhalah terhadap dirinya. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Apakah benar namamu adalah Fadhalah?" Maka Fadhalah kemudian menjawab, "Benar ya Rasulullah, akulah Fadhalah." Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, "Apakah yang sedang engkau lakukan?" Maka Fadhalah menjawab dengan kebohongannya, "Aku tidak melakukan apapun selain berzikir kepada Allah." Mendengar jawaban Fadhalah, Nabi SAW kemudian tersenyum dan meletakkan tangannya di dada Fadhalah. Selanjutnya, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Mohonlah ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosamu." Mendengar ucapan tersebut, Fadhalah bin Umair tersentuh akan sikap dan perilaku Rasulullah SAW kepadanya. Fadhalah merasakan kelembutan tangan Nabi SAW saat menyentuh dadanya. Fadhalah merasa tenang dan tidak gugup seperti sebelumnya. Senyuman yang tersirat di bibir Rasulullah SAW seketika merubah kebenciannya menjadi perasaan cinta. Tidak pernah terbayang dalam pikiran Fadhalah bahwa ia akan mendapatkan balasan senyuman dan kehangatan tangan Rasulullah yang begitu menyentuh hatinya. Fadhalah langsung luluh di hadapan Rasulullah SAW. Fadhalah bin Umair berkata, "Demi Allah,
Sebelum Rasulullah mengangkat tangannya dari dadaku, tiba-tiba tidak ada orang yang aku lebih cintai melebihi dirinya. Pada saat itu, Fadlah menyatakan dirinya masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan belajar banyak hal tentang keimanan kepada beliau. Ia menjadi sahabat yang sangat menghormati dan mencintai Nabi SAW. Fadlah pernah berkata, "Demi Allah, Rasulullah adalah makhluk yang paling aku cintai di dunia ini." Demikianlah, Fadlah sebelumnya tidak pernah menduga orang yang tadinya sangat dibencinya kini menjadi orang yang paling dicintainya. Tentu saja ada rasa penyesalan dalam diri Fadlah karena selama ini telah membenci dan berusaha melenyapkan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah justru membalas kebencian Fadlah dengan senyuman cinta yang menembus dan menghancurkan duri-duri kebencian di dalam hatinya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita agar selalu memposisikan kebencian pada takaran yang tepat. Karena bisa jadi orang yang kita benci hari ini justru dialah yang menjadi penolong kita pada esok hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-34 hingga ayat ke-35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran, karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang sangat berat bagi setiap jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu berusaha menerapkan Al-Quran serta meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.